Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Anissa Widyaning Tias. Kali ini di kelas 7 kita akan belajar tentang transformasi energi dalam sel dan metabolisme sel, submateri dari energi dalam sistem kehidupan. Untuk kompetensi intinya menggunakan kompetensi inti 3 dan 4. Kompetensi inti 3 yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan baik faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti keempat yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, baik dalam menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Dengan kompetensi dasar 3.5 menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Kompetensi dasar 4.5 menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi termasuk fotosintesis. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, melalui pengamatan gambar di grup WhatsApp, peserta didik mampu menjelaskan transformasi energi dalam sel dengan tepat. Yang kedua, melalui LKPD, peserta didik mampu menganalisis metabolisme sel dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui LKPD, tayangan PPT bersuara dan studi literasi, peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan, inferensi, dan mengkomunikasikan hasil studi literasi transformasi energi dalam sel dengan tepat. Di dalam zat makanan yang kita makan terdapat energi. Energi ini digunakan untuk bersepeda, menyapu, membaca, dan aktivitas lainnya. Nah, bagaimana proses perubahan energi sehingga dapat digunakan untuk beraktivitas? Makhluk hidup terdiri dari makhluk hidup autotrof dan makhluk hidup heterotrof. Makhluk hidup autotrof biasanya adalah tumbuhan hijau. Makhluk hidup ini mampu membuat makanannya sendiri. Makhluk hidup autotrof mengubah senyawa anorganik, yaitu cahaya matahari, menjadi senyawa organik. Energi ini akan mengalami transformasi dari energi cahaya menjadi energi kimia, dan selanjutnya adalah menjadi energi potensial dan energi gerak. Senyawa organik termasuk karbohidrat, lemak, dan protein, sedangkan senyawa anorganik adalah cahaya matahari, air, oksigen, dan karbon dioksida. Makhluk hidup heterotrof termasuk yaitu manusia dan hewan merupakan makhluk hidup yang memanfaatkan sumber makanan organik. Energinya bersumber dari makanan yang dikonsumsi, sehingga energi ini akan mengalami transformasi dari energi kimia dalam makanan menjadi energi panas dan menjadi energi gerak. Transformasi energi nama lain dari perubahan energi, yaitu merupakan proses mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sesuai dengan hukum kekekalan energi, energi tidak akan bisa dibuat dan tidak akan bisa dimusnahkan, tetapi bisa berubah menjadi bentuk energi lain, sehingga dalam transformasi energi ini, energinya tidak akan hilang dan jumlah total energi selalu sama. Transformasi energi dalam sel terjadi dalam klorofil dan mitokondria. Klorofil dan mitokondria merupakan
bagian dari sel. Sel adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Nah, di dalam sel terdapat organel-organel. Klorofil dan mitokondria termasuk dalam organel sel. Transformasi energi oleh klorofil. Transformasi energi ini terjadi di dalam sel tumbuhan, yaitu di dalam bagian yang namanya kloroplas. Pada tumbuhan hijau, terjadi proses transformasi energinya berada di daun. Di bagian daun ini ada namanya sel tumbuhan. Di dalam sel tumbuhan terdapat yang namanya kloroplas. Nah, di dalam kloroplas ini terdapat klorofil atau zat hijau daun. Zat hijau daun ini berperan dalam fotosintesis dan ditemukan di dalam kloroplas. Pada transformasi energi oleh klorofil, energi dari radiasi matahari ditangkap oleh klorofil untuk melancarkan proses fotosintesis. Proses tersebut digunakan untuk mereaksikan karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Sehingga dari energi matahari berubah menjadi energi potensial dan energi kimia dalam bentuk molekul karbohidrat dan bahan makanan lain. Digunakan tumbuhan untuk beraktivitas dan juga makhluk hidup lain yang mengkonsumsi tumbuhan tersebut. Intinya, energi radiasi matahari yang berbentuk energi cahaya diubah menjadi energi kimia yang disimpan dalam bentuk molekul karbohidrat. Transformasi energi dalam mitokondria. Mitokondria merupakan organel yang terdapat dalam sel, berperan dalam respirasi sel. Bagian-bagian mitokondria antara lain ada membran luar, kemudian membran dalam, ruang antar membran, ada matriks, dan ada kriste. Energi kimia di dalam mitokondria ini digunakan untuk mengubah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi ATP atau adenosin trifosfat, yaitu molekul pembawa energi. Zat makanan seperti karbohidrat, lemak, dan protein akan diubah menjadi energi potensial dan energi gerak. Digunakan untuk bernafas, tubuh berkembang, dan melakukan aktivitas lainnya. Proses transformasi energi berlangsung dalam proses metabolisme. Metabolisme merupakan proses kimia yang terjadi dalam sel tubuh makhluk hidup. Metabolisme ini sering disebut sebagai reaksi enzimatis karena prosesnya menggunakan katalisator enzim, yaitu untuk mempercepat jalannya reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim-enzim ini berperan dalam mengarahkan aliran materi melalui jalur-jalur tertentu dengan cara mempercepat tahapan reaksi secara selektif. Ada dua macam reaksi metabolisme, yaitu anabolisme dan katabolisme. Enzim sendiri merupakan senyawa protein yang mempercepat proses reaksi tanpa bereaksi. Enzim berfungsi agar proses metabolisme dalam tubuh dapat berlangsung. Jika enzim tidak ada, maka proses metabolisme akan berlangsung lambat atau bahkan tidak terjadi. Anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks, contohnya dalam fotosintesis. Pada reaksi anabolisme ini membutuhkan energi. Pada fotosintesis, energi cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil
berfungsi melancarkan proses fotosintesis. Proses tersebut digunakan untuk mereaksikan karbon dioksida dan air menjadi glukosa. Selain itu, dihasilkan oksigen yang dapat digunakan makhluk hidup untuk tumbuh, berkembang, dan bernafas. Sehingga pada proses fotosintesis ini melibatkan air atau H2O. Air ini diambil dari akar. Akar menyerap zat hara mineral dari dalam tanah dan dibawa menuju ke daun, yaitu tempat terjadinya fotosintesis. Kemudian yang kedua ada karbon dioksida. Bagian daun, yaitu stomata, mengambil karbon dioksida yang ada di udara. Yang ketiga cahaya matahari, membantu terjadinya fotosintesis. Kemudian ada klorofil, yaitu zat hijau daun yang berfungsi menyerap cahaya matahari. Kemudian ada oksigen. Oksigen ini yang dihasilkan melalui proses fotosintesis dan akan dilepas ke udara. Yang terakhir adalah karbohidrat, yaitu hasil dari fotosintesis itu sendiri. Sehingga reaksi fotosintesisnya dapat ditulis 6CO2 plus 6H2O dengan bantuan klorofil dan cahaya matahari akan menghasilkan C6H12O6 dan 6O2. Reaksi metabolisme yang berikutnya adalah katabolisme. Katabolisme merupakan proses pengubahan atau pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana. Contohnya dalam proses respirasi. Pada reaksi katabolisme ini akan menghasilkan energi. Pada respirasi terjadi proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Contohnya pada respirasi glukosa. Dengan reaksi yaitu glukosa C6H12O6 akan bereaksi dengan oksigen 6O2 menghasilkan 6H2O atau air plus 6CO2 karbon dioksida dan energi atau di sini ATP. Sekian dari pembelajaran transformasi energi dalam sel dan metabolisme sel, submateri dari energi dalam sistem kehidupan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.